Halo pemirsa, selamat siang. Sedang sekali hari ini siang hari menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama saya Celia Alexandra dan juga Putri Windasari hari ini. Putri, hari ini kan tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Ini pastinya juga para pemuda harus membangkitkan semangatnya di hari yang spesial ini. Betul, kan? melanjutkan estafet perjuangan, mengepakkan sayap lebih terbang lagi Indonesia Raya dan pastinya menuju Indonesia Emas 2045. Harapannya seperti itu ya. Putri udah lihat, saya punya sayap di belakang. Ini sebentar lagi mau terbang kemana? Mau terbang. Yang pastinya kita harapannya yang baik-baik ya buat Iya. pemuda-pemudi supaya lebih maju lagi membawa Indonesia menjadi negara yang lebih hebat lagi. Tapi sebelum nanti kita hadirkan informasi-informasi mengenai perayaan atau peringatan Sumpah Pemuda, kita informasi pertama untuk Anda pemirsa, ada bentrokan antar perguruan silat ini kembali terjadi di Tulung Agung, Jawa Timur. Polisi terpaksa menembakkan peluru kosong untuk membubarkan bentrokan tersebut. Inilah video bentrokan antara perguruan silat di Tulung Agung, Jawa Timur yang viral di media sosial. Polisi tampak berusaha membubarkan bentrokan dengan menembakkan peluru kosong ke udara. Akibat bentrokan ini, 2 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini terjadi usai salah satu perguruan silat selesai mengadakan kegiatan santunan yatim di Gor Rejo Agung. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini untuk mencari tahu penyebab pasti bentrokan. Untuk kejadian, untuk sementara informasi data yang masuk ada 2 titik. Jadi di Simpang 3 Warung Kopi Mujang 1 dan juga di depan Stadion Rejo Agung. Untuk peserta undangan yang sebenarnya di wilayah Kota Tulungagung, namun dengan antusias mendengar acara, mendengarkan kegiatan tersebut, ada dimungkinkan wilayah Tulungagung ada. Ironisnya, peristiwa bentrokan antara perguruan silat di Kabupaten Tulung Agung ini bukan pertama kali terjadi. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Arie Sutikno, TV One mengabarkan. Kita ke Cilegon, pemirsa, hati-hati jika berkendara. Di mana ada seorang pengendara bermotor di kota Cilegon, Banten, dibacok pengendara bermotor lainnya di jalan usai terlibat adu mulut. Peristiwa ini terjadi di pintu masuk komplek perumahan Metro Kota Cilegon, Banten. Dengan membabi buta, pelaku mengayunkan golok ke arah korban berulang kali. Aksi tersebut sempat dilerai oleh seorang lansia hingga membuatnya jatuh tersungkur. Sementara warga lainnya tak berani melerai karena pelaku membawa senjata tajam. Peristiwa terjadi lantaran pelaku kesal korban menyerempet pelaku yang sedang membonceng ibunya di jalanan sempit. Namun korban tidak mengaku hingga dicegat dan dibacok berulang kali. Hanya sih nyerempet, cuman dari pihak korban nggak ngaku bahwa nyerempet. Nah nggak terima lah. Nah dengan tiba-tiba langsung aja itu ngeluarin golok dan ngebacok itu. Kalau korban menderita luka bacok berapa Luka di bagian? kepala sama di dagu. Tadi informasi terakhir laporan ke Polres. Udah lagi ditanganin tuh teh. Akibat peristiwa tersebut, korban yang bernama Daniel Susilo itu menderita luka parah pada bagian kepala, dagu, dan lengan kanan karena sabetan benda tajam. Dari kota Cilegon, Banten, Siti Marufa, TV One mengabarkan. Pemirsa, pelaku pencurian kendaraan bermotor beraksi di kawasan permukiman padat penduduk di wilayah Jalan Pandamulya 9, Tambora, Jakarta Barat. Mengetahui kendaraannya dicuri, korban bersama dengan warga beramai-ramai mencoba mengejar pelaku di dalam gang yang sempit. Sebuah sepeda motor yang terparkir di depan rumah di Jalan Pandamulya 9, Tambora, Jakarta Barat raib digasak komplotan curanmor. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat warga tengah berusaha mengejar 2 orang pria yang mengendarai sepeda motor di dalam gang yang sempit.
Keduanya merupakan pelaku curanmor yang berusaha melarikan diri. Dikejar warga di gang sempit, kedua pelaku ini mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Satu pelaku nyaris tertangkap warga karena terjatuh. Namun ia mengeluarkan senjata tajam dan hendak melukai orang yang mendekatinya. Kedua pelaku pun berhasil lolos dari kejaran warga, namun kunci letter T komplotan ini tertinggal di lokasi kejadian. Pemirsa, kita ke Goa, Sulawesi Selatan, di mana mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Makassar ditemukan tewas terbungkus kain selimut di kamar indekosnya di Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban yang tiba di lokasi kamar kos menangis histeris. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Keluarga korban ini histeris mengetahui Irma 22 tahun tewas di dalam kamar kosnya di Pondok Nur Tani, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Irma, mahasiswi Fakultas Tarbiyah UIN Makassar, tewas dalam kondisi tertelungkup dan terbungkus kain selimut di kamar kosnya. Tim Inafis dan Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Makassar yang tiba langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat diidentifikasi, kondisi jasad telah kaku dan diperkirakan telah meninggal lebih dari 5 jam. Polisi juga belum menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Tewasnya mahasiswi Fakultas Tarbiyah ini pertama kali diketahui teman sekamar korban karena tidak menyahut saat dipanggil dari pintu kamar kos. Tidak ada respon dari dalam, Pak. Berapa kali ditelepon pas tadi jam 5. Oh, kita telepon tidak ada respon? Tidak ada respon dari dalam. Nah, setelah itu? Setengah 8 baru minta tolong tetangga kamar, minta bukakan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Kalau untuk tanda-tanda kekerasannya, nanti kita periksa lebih lanjut untuk di rumah sakit. Usai olah TKP, jasad Irma langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk dilakukan otopsi. Tewasnya mahasiswi UIN pada Minggu dini hari tersebut kini dalam penyelidikan petugas Satreskrim Polsek Somba Opu dan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah truk box yang mengangkut ribuan liter bahan bakar minyak jenis solar terbakar di Jalan Raya Bandung Cirebon, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu siang kemarin. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan terbakarnya sebuah kendaraan di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Nyalindung, Desa Padanan, Kecamatan Pasek, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu siang kemarin. Besarnya api disertai kepulan asap hitam membuat warga serta pengguna jalan pun panik, lantaran jalur listrik nyaris membakar rubah. Tiga unit kendaraan pemadam dari UPT Damkar Sumedang Kota langsung diterjunkan ke lokasi kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting jalur kelistrikan di bagian bawah kendaraan yang menyambar pada kebocoran solar yang diangkut. Dari kolong mobil, lalu mobil dipinggirkan dari jalan ke rumah dan terjadilah kebakaran hebat karena di dalam mobil ini terdapat solar. Ini Pak, untuk dugaan api? Diduga dari konsleting listrikan mobil. Tak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun terdapat kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafjani, TV One mengabarkan. Pemirsa, 4 kendaraan milik pengunjung wisata wahana di Farmhouse Lembang, Kabupaten Bandung, hancur dan mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon ganitri pada Minggu siang kemarin. Inilah rekaman video amatir yang direkam warga di lokasi parkiran Farmhouse Lembang.
Warga merekam 4 mobil yang tertimpa pohon hingga mengalami rusak parah. Peristiwa pada Minggu siang sempat membuat panik pengunjung yang hendak berwisata ke lokasi farmhouse. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian, namun membuat pemilik kendaraan panik dan tidak menyangka pohon setinggi lebih dari 20 meter itu menimpa mobilnya. Upaya evakuasi petugas damkar yang mencoba mengevakuasi kendaraan mengalami kesulitan lantaran kondisi batang pohon yang cukup besar. Hal ini membuat petugas damkar pun memangkas batang secara terpisah. Pemirsa, BKSDA Kalimantan Tengah kembali mengevakuasi seekor orang utan jantan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Diduga primata dilindungi tersebut terpaksa pergi meninggalkan habitatnya yang sudah rusak dan berubah menjadi kebun kelapa sawit. Sudah 1 minggu terakhir, orang utan jantan berbobot 80 kg berkeliaran di kebun buah dekat permukiman warga di Desa Ganepo, Kecamatan Seranau, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemunculan primata Kalimantan itu sempat direkam oleh warga. Diduga kemunculan satwa dilindungi yang keberadaannya sudah hampir punah tersebut akibat habitatnya yang sudah rusak berubah menjadi kebun kelapa sawit. Khawatir orang utan menyerang, warga akhirnya melaporkan hal itu kepada petugas BKSDA setempat. Kemudian langsung melakukan upaya penyelamatan terhadap orang utan tersebut bersama relawan dari Orang Utan Foundation Internasional. Perlu 1 tembakan obat bius, orang utan jatuh pingsan dan dapat dievakuasi. Hasil pemeriksaan sementara di lokasi, orang utan jantan yang diperkirakan berusia sekitar 35 tahun tersebut dalam keadaan sehat. Kemudian petugas mengangkut primata tersebut dengan sepeda motor menuju ke dermaga penyeberangan lalu menerbangkannya menuju Sampit. Untuk proses evakuasi berjalan ya cukup sulit karena kita jalan kaki dan naik motor untuk membawa dari tempat kita rescue sampai dengan ke pelabuhannya. Selanjutnya orang utan dibawa ke kantor seksi wilayah 2 BKSDA Pangkalan Bun di Kota Waringin Barat untuk dilepaskan ke habitatnya di kawasan konservasi. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih ingat dengan Pak Tarno, pesulap dengan gaya dan pembawaan yang lucu itu sudah lama tidak menghibur karena sakit. Kabar yakini Pak Tarno berjualan di depan SD negeri. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anda masih ingat Pak Tarno, pesulap dengan gaya dan pembawaan yang lucu itu sudah lama tidak menghibur karena sakit. Kabarnya kini Pak Tarno berjualan di depan SD negeri di kawasan Jakarta Utara. Yuk Emi, tuin jadi apa yuk, pin salah, pin jadi apa. Pesulap Pak Tarno yang terkenal dengan mantra, tolong dibantu ya, bim salah bim jadi apa, prok prok prok, aam aam sudah lama tidak terlihat di layar kaca. Terakhir, melalui unggahan di media sosial Selamat Tato, Pak Tarno terlihat berjualan di depan SD Negeri Semper Barat 01 Cilincing, Jakarta Utara bersama istrinya Dewi. Wajahnya terlihat layu, tidak terpancar senyum tawa menghibur yang biasanya ditebar di panggung hiburan. Pak Tarno yang terkenal lewat ajang pencarian bakat pesulap tahun 2009 mempunyai bakat kelucuan yang tidak biasa. Sebelum berjaya di panggung sulap, Pak Tarno bekerja sebagai penjual martabak keliling dan pesulap keliling. Kini, sakit serangan stroke sebanyak 4 kali yang dialami Pak Tarno membuatnya harus duduk di kursi roda. Momen tersebut terlihat saat Pak Tarno mengisi acara di panggung. Dengan kalimat yang tidak jelas saat membawa mantra andalannya prok prok prok, Pak Tarno masih antusias menghibur.
Kita ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana sidang lanjutan kasus Ibu Guru Supriyani hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kali ini merupakan sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Hari ini Supriyani kembali menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ini adalah sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa Supriyani. Pengajuan eksepsi ini karena kuasa hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait kasus penganiayaan terhadap anak muridnya. Meski mengajukan keberatan, namun kuasa hukum berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim agar sidang bisa dilanjutkan ke pokok perkara guna mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Sementara itu, Kepala Kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan oleh kuasa hukum agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Setelah jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasehat hukum terdakwa, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa besok dengan agenda putusan sela oleh majelis hakim. 1 jam kita skor untuk menjawab secara tertulis. 1 jam. Ya, seperti apa perkembangan terkini dari persidangan kasus yang menimpa Ibu Guru Supriyani? Saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Supriyani, terdakwa kasus penganiayaan. Selamat siang, Ibu Supriyani. Selamat siang. Baik, selamat siang juga Bapak, selaku kuasa hukum dari Ibu Supriyani. Mungkin boleh dijelaskan perkembangan kasusnya hingga saat ini seperti apa? Ya, baik. Tadi kita sidang dengan agenda untuk pembacaan keberatan atau eksepsi ya. Kemudian setelah pembacaan keberatan, tadi sempat ditunda 1 jam, kemudian ada tanggapan dari jaksa, JPU. Nah, setelah tanggapan dari JPU, kemudian hakim tadi menunda sidang yang akan dilanjutkan pada esok hari jam 9 pagi dengan agenda untuk pembacaan putusan sela. Seperti itu perkembangan sidang hari ini. Oke, baik. Pak Andre, boleh dijelaskan mengapa meminta atau berharap agar eksepsi ini ditolak oleh hakim? Iya, intinya memang tadi kami membacakan keberatan, khususnya terkait masalah formil ya. Jadi kami belum masuk kepada material, karena kami menyoroti tentang prosedur penanganan perkara ini yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Kemudian juga dalam perkara ini banyak dilakukan pelanggaran oleh penyidik yang melanggar kode etik, sehingga menurut kami penyidikannya ini seharusnya tidak sah dan juga dakwaannya seharusnya tidak dapat diterima. Tapi memang di dalam permohonan kami setelah keberatan-keberatan ini kami bacakan, kami meminta agar nota keberatan kami ditolak dan lanjut kepada pemeriksaan pokok perkara. Kami meminta seperti itu karena kami mempunyai pertimbangan bahwa kami tidak ingin pemeriksaan perkara ini cuma berhenti di pemeriksaan formil atau pemeriksaan prosedural saja. Tapi kami ingin agar perkara ini bisa langsung pemeriksaan pokok perkara, kita memeriksa kebenaran material, apakah Ibu Supriyani betul melakukan tindak pidana atau tidak. Karena kami ingin membuktikan di persidangan bahwa Ibu Supriyani betul-betul tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa. Dan juga kami ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan sebenarnya ini adalah kriminalisasi terhadap Ibu Supriyani. Sehingga nanti dengan putusan nanti, misalnya tatkala Ibu Supriyani dinyatakan tidak terbukti bersalah, kami akan mendorong bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kriminalisasi Ibu Supriyani agar bisa diproses, baik itu diproses etik profesi ataupun diproses pidana. Seperti itu yang kami harapkan. Oke, Pak Andre mungkin bisa dijelaskan lebih detail mungkin. Tadi Anda sampaikan ada kesalahan prosedur, pelanggaran etik begitu dari pihak penyidik. Nah, itu apa saja mungkin boleh dijelaskan? Iya, terkait dengan masalah prosedur sistem peradilan anak, bahwa di dalam pemeriksaan anak korban atau anak saksi harusnya kan ada dari tenaga kesejahteraan sosial ya. Kemudian juga harus ada laporan sosial, kemudian ada dari pembimbing kemasyarakatan ya, karena itu memang khusus diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam pemeriksaan anak, baik anak korban maupun anak saksi harus melibatkan semua ini. Nah, di dalam berkas kita lihat bahwa itu tidak dilakukan oleh penyidik, sementara dalam
undang-undang tersebut itu dinyatakan sesuatu yang wajib. Artinya wajib ini tidak bisa tidak, harus dilaksanakan, tidak ada pilihan lain. Nah, itu kami melihat prosedur. Kemudian terkait dengan masalah pelanggaran etik, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya penyidikan ini kan harus dilakukan secara akuntabel, objektif untuk kepastian hukum, untuk penegakan hukum. Nah, Kapolri sebenarnya sudah membuat namanya peraturan Polri terkait dengan masalah kode etik, khususnya dengan tindakan-tindakan penyidik ini. Misalnya larangan bahwa penyidik tidak boleh berpihak, kemudian penyidik juga tidak boleh merekayasa kasus, ya. Kemudian dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan harus sesuai dengan undang-undang. Nah, dalam prakteknya kami menemukan bahwa penyidik banyak melakukan pelanggaran etik. Misalnya bahwa dari awal orang tua pelapor ini yang kebetulan adalah anggota Polsek di Baito ikut terlibat dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan, padahal dia kan bukan penyidik. Jadi itu ada pihak lain yang terlibat di sini. Kemudian juga para penyidik ini memaksa Ibu Supriyani untuk mengakui perbuatan, ya, mengakui perbuatan dengan janji bahwa kalau sudah mengakui perbuatan akan proses hukumnya ini akan dihentikan. Padahal itu adalah sebenarnya adalah sebuah jebakan buat Ibu Supriyani. Kemudian ada juga permintaan dari penyidik 50 juta agar perkara ini dihentikan. Kemudian juga ada uang yang diterima oleh Kapolsek Baito, ya, Kapolsek Baito 2 juta agar Ibu Supriyani tidak ditahan. Jadi banyak sekali pelanggaran yang kami melihat bahwa inilah sebenarnya pelanggaran prosedur yang membuat penyidikan menurut kami tidak sah. Gitu. Oke. Tapi saya mau ke Ibu Supriyani. Bu Supriyani, ini sempat ditawarkan untuk mediasi. Kenapa Anda menolak dan memilih untuk menempuh jalur hukum seperti ini? Karena saya tidak melakukan perbuatan itu, makanya saya ingin melanjutkan sesuai jalur. Oke, untuk membuktikan lebih jelas begitu ya bahwa Ibu tidak terlibat dalam penganiayaan ini. Nah, informasinya ini ada kabar bahwa luka yang dialami anak ini sebetulnya adalah luka bukan karena dianiaya oleh Ibu Supriyani, tapi dia terjatuh di sawah. Nah, itu informasinya bagaimana, Bu? Itu awalnya memang ibu guru kelasnya itu menelpon, di situ anaknya mengaku bahwa luka yang dialami itu luka jatuh dari sawah. Kalau anaknya langsung mengaku, lalu kenapa orang tua dari anak ini menuduh Ibu Supriyani? Ibu ada masalah apa sebelumnya mungkin dengan orang tua anak tersebut? Tidak ada, Bu, tidak ada masalah apa-apa. Kita pun tidak ada hubungan keluarga. Rumah pun jauh, ya, tidak ada hubungan apa-apa. Tidak pernah ada masalah. Oke, baik. Tapi Pak Andre, saat ini kan prosesnya cukup lama begitu ya. Apa saja kemudian bukti-bukti yang nantinya akan ditampilkan begitu dalam persidangan untuk menguatkan agar Ibu Supriyani nanti bisa terbebas dari tuduhan? Ada saksi-saksi yang saya ambil dari teman-teman guru, kepala sekolah juga ikut. Oke, baik, keterangan saksi begitu ya. Tapi Bu Supriyani, Anda kan sebagai guru mengajar begitu. Proses ini kan cukup lama begitu untuk menyelesaikan perkara hukum. Bagaimana kemudian dengan proses belajar mengajar di sekolah? Tetap berjalan, Bu. Proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan seperti biasanya. Oke, baik, saya ke Pak Andre kembali. Pak Andre, tadi Anda sampaikan ada dugaan pemerasan begitu ya, uang 50 juta ya kalau saya tidak salah ya, diminta oleh pihak penyidik. Nah, apakah Anda juga punya bukti kuat soal itu yang akan Anda tampilkan nanti pada saat sidang selanjutnya? Iya, ya, kalau itu dari keterangan saksi, beberapa saksi yang mendengarkan langsung, kemudian kami juga ada bukti rekaman percakapan. Ada percakapan itu terkait masalah uang 50 juta itu. Kami siap tampilkan di persidangan. Baik, Anda berharap memang eksepsi Anda ditolak untuk membuktikan lebih jauh soal itu ya Pak Andre ya? Iya, kami ingin supaya ini clear Pak ya, Andre. membahas pokok perkara clear bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah ya. Kami ingin masuk ke pokok persidangan karena kami sudah siapkan semua bukti-bukti dan alat bukti yang kami punyai untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Oke, baik, terima kasih Pak Andre dan juga Bu Supriyani. Semoga persidangan berjalan dengan baik dan juga lancar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu.
Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Sejenak kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 tahun 2024 digelar di Monas, Jakarta Pusat. PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi menyebut para pemuda memiliki peran untuk meningkatkan kemampuan di berbagai bidang. Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu menjelaskan dengan kebijakan pemerintah saat ini, pihaknya akan memperhatikan rakyat kecil dengan kebijakan rusun MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang dioptimalkan. Selain membahas kebijakan pemerintah, dirinya juga mengungkapkan akan berpedoman kepada arahan pemerintah pusat untuk menyiapkan lapangan kerja, terutama untuk para pemuda saat ini. Puluhan pemuda dan pemudi di Bantul, Yogyakarta memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan cara unik dan simpatik. Peringatan Sumpah Pemuda di Panti Asuhan khusus difabel Mukti Insani di Bambangan Lipuri, Bantul berlangsung sangat sederhana, namun memberikan kesan yang mendalam. Pemuda-pemudi difabel dari Panti Asuhan Mukti Insani yang memiliki grup band menyanyi bersama dengan puluhan pemuda-pemudi dari Kedon Sumbermulyo, Bantul. Kegembiraan pemuda-pemudi difabel terlihat dengan adanya tamu puluhan pemuda yang peduli terhadap keberadaan mereka. Selain kegiatan menyanyi dan menari bersama, para pemuda-pemudi Kedon Sumbermulyo Bantul mengajak anak-anak dan pemuda panti asuhan khusus difabel mempererat kebersamaan dengan kegiatan mewarnai tas kain bersama-sama. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pendapat warga dalam perayaan Hari Sumpah Pemuda hari ini, sudah ada rekan kami Atika Harahap yang langsung bertanya kepada warga. Tika, bagaimana kemudian respon masyarakat terhadap Hari Sumpah Pemuda hari ini? Ya baik, selamat siang Celia, Putri dan juga pemirsa. Hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024 yang mana ini menjadi momen bersejarah bagi pemuda-pemudi nasionalis Indonesia, dan ini merupakan pemuda-pemudi Indonesia ini merupakan ujung tombak negara Indonesia. Saya akan mengajak Anda pemirsa menanyakan apa dan bagaimana makna Hari Sumpah Pemuda bagi pemuda-pemudi Indonesia. Sudah bersama saya ini, halo, dengan abang siapa? Saya Dimas. Bang Dimas, ini Bang Dimas ini sekolah atau kuliah nih Bang? Saya mahasiswa. Oke, Bang Dimas, bagi Bang Dimas sendiri ini makna Hari Sumpah Pemuda, karena kan hari ini 28 Oktober menjadi Hari Sumpah Pemuda. Bagi Bang Dimas sendiri makna Hari Sumpah Pemuda ini apa? Ya, makna Sumpah Pemuda menurut saya ya kayak membangun hasrat pemuda-pemudi Indonesia biar lebih menghargai etnis, suku, budaya, agama, bermasyarakat gitu. Dari Bang Farhan ini kan berangkat dari generasi muda ya. Pesan-pesannya untuk generasi muda ini, untuk karena kan ini kan ujung tombaknya negara nih Mas. Pesan-pesannya untuk pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini apa nih? Ya lebih solid lah, biar Indonesia lebih maju ke depannya. Itu sih. Baik, siap. Ini kita bergeser sedikit ya pemirsa dengan temannya. Ini halo, dengan abang siapa? Farhan. Bang Farhan ini sekolah atau kuliah nih Bang? Sekolah. Oke, Bang Farhan, sedikit dong kita berbincang dengan TV One. Kalau secara pribadi Bang Farhan sendiri, apa harapan-harapannya ataupun pesan-pesannya untuk bangsa ataupun pemuda-pemudi muda di Indonesia? Harapan saya untuk pemuda-pemudi Indonesia semoga menjadi lebih kreatif dan positif lagi untuk bangsa Indonesia. Beda. Baik, terima kasih Bang Farhan dan juga Bang Dimas ya, karena ini tadi memang sempat mengatakan bahwa hari ini menjadi Hari Sumpah Pemuda dan mereka ini memang berpesan untuk memajukan hasrat untuk bangsa, pemuda-pemuda bangsa Indonesia untuk tetap solid, menghargai etnis yang ada di Indonesia, dan juga ini maknanya ini mereka untuk tetap menghasratkan untuk semangat bagi bangsa Indonesia ini, karena memang ini mengingat menjadi
tonggak ujung negara Indonesia. Demikian, kembali ke studio, Celia Putri. Baik, terima kasih Atika Harahap mengabarkan langsung dari Jakarta. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Siang? Masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ribuan tikus membuat resah warga Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat. Tikus tersebut keluar dari sawah dan masuk ke pemukiman warga. Allah, ayat tanda naon, ya burit ya Allah. Ya Allah, itu burit. Kawanan tikus memasuki permukiman warga di Dusun Cibatu, Desa Kuta Makmur, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat. Ya Allah, ada sampai ada di dekat masjid Riyadul Jannah, ya Allah, ada burit. Dalam video yang beredar di media sosial itu, ribuan tikus menyerbu lingkungan dan permukiman warga. Bahkan ribuan tikus terlihat singgah di pepohonan dan pagar milik rumah warga. Tidak hanya itu, ribuan tikus pun masuk ke lingkungan masjid dan jalan desa. Masya Allah. Fenomena aneh itu pun hingga kini masih menjadi tanda tanya warga. Warga tidak mengetahui pasti penyebab munculnya wabah hama tikus tersebut. Warga hanya bisa berusaha mengusir tikus-tikus itu ke area persawahan. Eta si urang keur di masjid Riyadul Jannah. Pas habis hujan saya mau pulang lagi cuci kaki sama tangan. Tiba-tiba ada suara kayak bebek ngeguruh dari kaler. Tengah sawah gitu ya? Tengah sawah sama jalan, di jalan. Pas gitu, pas saya lihat tikus sampai bukannya ngeratus lagi, ngerebu lagi tuh mah, sampai jutaan, sampai kita hampir nggak bisa jalan, digulung sama tikus dari sawah ke pemukiman. Iya, ke pemukiman. Tinggalin teu bisa hanjat etan lulus sigana ti ditu. Lemes. Menurut warga, kemunculan tikus itu terjadi pada Jumat malam setelah diguyur hujan deras. Tuh, ketinggalan tuh. Usai kawanan tikus menyerang permukiman, tikus-tikus tersebut hilang dan kini masih diburu warga dan petani. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui penyebab ribuan tikus ke permukiman warga, kita akan berbincang dengan Juharia, Ibu Juharia, Kepala Desa Kuta Mekar. Selamat siang, Ibu Juharia. Selamat siang. Kota Baik, Makmur, Ibu Juharia, oke, Kepala Desa Kota Makmur. Ibu Juharia, benar? Ya, betul. Oke, baik. Ibu Juharia, mungkin boleh dijelaskan apa penyebabnya hingga akhirnya ribuan tikus ini bisa bermunculan ke permukiman warga? Baik, mungkin dari awal kan itu ada kekeringan yang cukup panjang ya, cuaca kering cukup panjang sehingga dalam masa cuaca kering itu masa berkembang biaknya 4 kali lipat dari tikus itu sendiri. Dan kemudian diguyur hujan, memang 2 hari hujan berturut-turut lumayan deras, jadi mereka keluar gitu Bu. Mereka merasa terganggu karena sarangnya mungkin terendam air, seperti itu. Tapi Bu Juharia, apakah fenomena ini adanya tikus yang keluar yang begitu banyak begitu, apakah sering terjadi atau ini pertama kali? Kalau untuk jumlahnya yang seperti Sabtu malam itu ya, Jumat malam sampai Sabtu malam, ini di desa kami baru pertama kali terjadi. Lalu apa antisipasi masyarakat saat ini Bu buat membasmi ribuan tikus ini? Baik, untuk terutama dari Pemdes itu kami langsung koordinasi ya dengan dinas-dinas terkait, dengan Muspika.
dan alhamdulillah mereka cepat tanggap. Di siangnya langsung kita bergerak, kita berkoordinasi, kita melakukan penanggulangan seperti hari ini dilakukan oleh Pemdes dan petani Desa Kota Makmur itu melakukan kalagumarang, Bu. Kalagumarang itu penanggulangan tikus, jadi pemburuan tikus yang dibantu juga oleh DPOPT Kabupaten, juga alhamdulillah dari Dinas Pertanian juga proaktif, Bu, sudah datang dari Kementerian Pertanian juga kami dibantu alhamdulillah melalui metode pengasapan dan peracunan dari belerang itu, Bu, seperti itu. Oke, tapi saat ini kondisinya seperti apa, Bu? Apakah tikus-tikus ini sudah berhasil untuk dimusnahkan begitu? Untuk sementara yang kami dapatkan memang lumayan banyak tikus yang bisa dikumpulkan hasil dari penanggulangan tersebut. Lain lagi yang memang kalau pengasapan itu kan banyak tikus juga yang mati di dalam di dalam lubangnya itu, Bu. Itu belum terdeteksi seberapanya, akan tetapi yang bisa kami kumpulkan juga lumayan banyak, lumayan efektif. Mungkin pada hari ini sampai sore kami akan terus lakukan kalagumarang tersebut. Kalau titik aktif lubang belum selesai pada hari ini, kemungkinan besok akan kembali kami lakukan kalagumarang, Bu. Baik, ini kan untuk perburuan tikus yang saat ini memang sudah masuk ke permukiman. Lalu untuk nanti pencegahan agar kejadian tidak terjadi kembali, apa yang dilakukan dari pihak desa maupun masyarakat di sana, Ibu? Baik, mungkin kedepannya ini akan menjadi perhatian khususnya kami petani Desa Kota Makmur untuk lebih intensif melakukan kalagumarang, penanggulangan tikus supaya perkembangbiakannya juga tidak terlalu signifikan ya, karena mungkin dengan kegiatan tersebut dilakukan secara berkala itu akan mengurangi jumlah tikus yang ada, seperti itu, Bu. Oke, Bu, ini kan ada beberapa yang mati begitu kan tikusnya, ini nanti dibuang kemana, Bu? Itu nggak dibuang, Bu, nanti kami kumpulkan dan kami akan kubur juga supaya tidak menjadi lingkungan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Juhariah, Kepala Desa Kota Makmur, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana ada 2 orang tewas sementara dengan 2 orang lainnya terluka akibat truk tangki tabrak warga dan sepeda motor di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Tolong Pak, kejadian. Dusun kandang motor. Mobil menerobos. Peristiwa truk tangki menabrak warga dan 3 sepeda motor ini terjadi di depan warung Simpang Sido Rukun Dusun Kandang Motor, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dan 2 orang lagi, yakni ayah dan anaknya, mengalami luka serius. Peristiwa terjadi lantaran sopir truk yang diduga mengantuk gagal menyalip mobil yang ada di depannya. Sopir buang setir dan menabrak warga serta 3 motor yang tengah berbelanja di warung. Dari atas, jadi rupanya udah memakai oleh mobilnya, jadi mengelakkan mobil pribadi karena dia memotong kan. Baru langsung Pak, terus tembus dari sampai kemari ada orang baru pulang belanja. Dari pasar malam belanja suami istri, jadi orang itu mau keadaan pulang, tiba-tiba nggak teraskan lagi mobil tangki ini, tersorong lah. Diantamnya lah, Bu ya? Iya, diantamnya, tersorong di bawah kolong itulah Pak. Istrinya meninggal di belakangnya. Kalau suaminya di sini sama anaknya terlungkup, 3 yang di dalam mobil ini. Di bawah kolongnya dulu? Iya, 2 selamat, 2 meninggal. Pemilik warung dan beberapa orang lainnya yang berada di dalam warung selamat dari peristiwa itu. Sementara sang supir mobil tangki melarikan diri.
Dari Labusal Sumut, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, kapal nelayan yang disewa rombongan pemancing asal Palangkaraya tenggelam di perairan pantai Ujung Pandaran, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dalam peristiwa tersebut, 1 orang dilaporkan hilang. Insiden bermula ketika 5 pemancing asal Palangkaraya menyewa 1 kapal nelayan di pantai Ujung Pandaran. Bersama 3 kru kapal yang merupakan warga setempat, mereka berangkat ke laut. Ketika berada di lokasi sekitar 18 km dari bibir pantai, kapal mereka hilang keseimbangan dan terbalik. 4 pemancing warga Palangkaraya dan 3 kru kapal berhasil selamat. Sementara 1 pemancing asal Jakarta bernama Rizky, 31 tahun, dilaporkan hilang. Mereka ditemukan oleh kelompok pemancing lain yang langsung mengevakuasi para korban ke atas kapal. Hingga Minggu sore, pemirsa, petugas BPBD bersama dengan tim gabungan dari sejumlah instansi dan warga masih mencari keberadaan korban. Dalam upaya pencarian, petugas sempat menemukan tumpahan minyak diduga berasal dari kapal yang tenggelam. Namun, petugas masih belum bisa memastikan titik lokasi tenggelamnya kapal. Sehingga upaya pencarian terus dilakukan, termasuk dengan menyisiri bibir pantai Ujung Pandaran. Dari Pilates ke arah Kota Bengkalam. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang siswi sekolah pramugari di Medan, Sumatera Utara tewas di tengah pendidikan pada awal Oktober lalu. Keluarga curiga calon pramugari tersebut tewas karena dianiaya. Inginkan dirimu datang dan temu. Pada 1 Oktober lalu sebelum ditemukan meninggal dunia, Ade Nurul Fadilah alias Dila membuat sebuah video yang dikirimkan pada kekasihnya. Dalam video nampak Ade baik-baik saja, bahkan cenderung ceria. I love you, kawan cintaku. Namun hanya 2 jam kemudian, ia ditemukan teman-teman asramanya di sebuah sekolah pendidikan calon pramugari di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, sudah meninggal dunia. Nampak pakaian yang digunakan Dila masih sama dengan pakaian saat ia membuat video. Saat jenazah tiba di rumah, keluarga menemukan tanda-tanda yang mengarahkan kecurigaan bahwa Dila meninggal tak wajar. Jenazah sampai di rumah, tiba di rumah, itu berapa jam kemudian, di jam 9 itu sudah kelihatan lebam di lehernya ini. Waktu lebam di punggung dan tusuknya itu kelihatan ketika memandikan jenazah. Di situ mulai kelihatan lebam. Di situ keluarga merasa curiga bahwasanya si korban meninggal bukan karena sakit. Dan setelah tahu itu apa yang dilakukan keluarga? Sebelumnya kami juga ada inisiatif mengotopsi si Pak di situ. Cuman karena salah satu keluarga nggak setuju, jadi kami nggak melakukan otopsi. Penemuan lebam di tubuh Dila tersebut membuat keluarga terus mempertanyakan kematiannya. Benarkah Dila meninggal karena sakit? Karena terus menemukan kejanggalan, keluarga membuat laporan ke polisi dan mendesak agar dilakukan ekshumasi. Selanjutnya kita minta mungkin untuk memastikan kematiannya itu kita akan minta otopsi ya. Kita minta ekshumasi untuk memastikan kematiannya kenapa. Seperti itu. Ini sekitar pukul 10, dia masih sehat. Korban masih sehat, masih buat video dan dikirim ke pacarnya. Kemudian sekitar jam 11 malam pihak keluarga kan dikabari korban sakit. Nah, tidak berkelang lama terus dikabarkan sudah meninggal. Gitu. Nah, kita curiga
di salah satu, di sini kelihatan, nanti di blur ya. Di sini kelihatan ada bekas lebam. Ya, di sini terlihat lebam, di sebelah sana juga. Nah, di sini kiri kanan ada lebam. Nah, di sini ada semacam bekas juga. Nah, kita curiga di sini. Kebetulan saya coba tanyakan ke teman yang forensik, walaupun belum diperiksa ya. Ini ada dugaan, indikasi dugaan pencekikan di sini. Nah, ini kelihatan kiri kanan. Jadi dicekik seperti itu, dugaan kita ya. Nah, itulah yang mengakibatkan oksigennya habis meninggal. Nah, waktu dia meninggal, di sini kan kelihatan. Nah, di sini kan biru semua nih. Kuku-kuku nih, nah ini kan biru semua. Ini biru semua akibat dari oksigennya habis. Nah, itu kita curiga di situ, kehabisan oksigen yang mengakibatkan kukunya semua biru. Nah, mulanya dari di sini habis. Seperti itu. Apa sudah menghubungi pihak sekolah pramugari itu? Kemarin kita sudah coba ke sana, saya coba datang ke sana, namun tidak ketemu dengan kepala sekolahnya. Ada salah satu stafnya mengatakan pimpinan lagi di luar kota. Nah, mungkin di hari Senin baru ada. Sejumlah kecurigaan lain menguatkan dugaan keluarga bahwa Dila meninggal bukan karena sakit, melainkan pembunuhan. Di antaranya adalah korban pernah bercerita cekcok dengan siswa lain di sekolah tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini kasus tewasnya seorang calon pramugari, kita sudah tersambung dengan Tommy Faisal Pane, kuasa hukum dari keluarga korban, dan juga Pak Hendra Manatar, kuasa hukum dari Sumatera Flight Education Center. Selamat siang, Bapak-Bapak. Siang, Mbak. Oke. Adanya kecurigaan terhadap meninggalnya calon pramugari ini, Pak Faisal. Kecurigaan apa yang ditemukan oleh keluarga? Awalnya kecurigaannya ketika melihat di tubuh korban ada bekas lebam di sini, terlihat di sini jelas ada lebam. Kemudian menurut keluarga di belakang, di punggung juga ada lebam, di rusuk juga ada lebam. Nah, di sini lebam ini kita curiga kenapa di sini lebam, begitu. Nah, kemudian kita lihat juga kan di situ di video itu ada di kuku-kuku ini semua, ini membiru, kuku tangan dan kuku kaki. Jadi menurut ada ya teman yang saya tanyakan dokter forensik, kemungkinan ya diduga itu lebam itu akibat kehabisan oksigen. Nah, kehabisan oksigen ini dari mana? Nah, itu yang kita pengen tahu. Nah, di sini ada bekas lebam di kiri kanan, seakan-akan kita juga ada semacam tercekik di sini. Bisa jadi itu yang mengakibatkan oksigennya habis, makanya dia meninggal. Nah, setelah meninggal itulah biru semua. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Faisal, saya mungkin minta penjelasan atau klarifikasi dari Pak Hendra. Pak Hendra, Anda bisa menjelaskan soal meninggalnya siswi Anda ini seperti apa? Apakah memang ada dugaan yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi? Berbelasungkawa kepada keluarga almarhum dari salah satu siswi kita atas kepergiannya. Jadi perlu saya jelaskan di sini, Mbak. Yang pertama itu terkait keterangan dari teman-teman almarhum yang satu kamar sama almarhum. Pada saat kejadian itu, almarhum ini tiba-tiba sakit kepala. Tiba-tiba sakit kepala, dia teriak-teriak. Jadi teriak-teriak, habis itu pengasuh datang ke kamar almarhum beserta dia kan satu kamar ini terdiri dari berapa orang, Pak, bukan hanya dia sendiri. Jadi disampaikan
sakit kepala Bu katanya. Sakit kepala, luar biasa kepala. Habis itu nggak lama dia pingsan. Kemudian teman-temannya dan pengasuh membawa almarhum ini ke klinik terdekat. Ada sekitar sekitar 30 meter lah dari lokasi kampus kita. Bukan apalah, dari tempat sekolah kita. 30 meter dibawa ke klinik. Klinik menyampaikan harus dibawa segera secepatnya ke rumah sakit USU. Jadi dibawalah ke rumah sakit USU almarhum ini. Rupanya sampai rumah sakit USU, almarhum disampaikan sudah meninggal, disampaikan dari pihak rumah sakit. Memang belum sempat terjadi penanganan. Itu seperti itulah kronologi rangkaiannya. Jadi kalau di sekolah kita ini, Mbak, itu yang pertama perlu saya terangkan. Di sini tidak ada senior dan junior. Karena sifatnya itu hanya setahun, begitu selesai pendidikan pelatihan, mereka langsung selesai. Jadi di sini tidak ada junior. Dan almarhum juga baru 2 bulan berada di sekolah kita untuk mendapatkan pelatihan kursus. Nah, demikian, Pak. Oke, tapi Pak Hendra, tadi ada kecurigaan penganiayaan. Apakah dari pihak sekolah ini sudah memeriksa begitu, mengecek langsung apakah ada indikasi terjadinya penganiayaan di sekolah Anda? Jadi begini, Mbak, waktu ketika jenazah di rumah sakit USU almarhum ini, ya juga ada pertanyaan dari pihak sekolah kepada dokter di situ. Dok, ini kenapa dok? Ada biru-biru, disampaikan dokter. Ya, dugaan-dugaan lah disampaikan dokter, ya mungkin ini ada jantung. Itu disampaikan dokter. Ya cuman kita kan hanya menduga, kata dokter. Kebetulan hari ini kan memang pihak keluarga sudah mengajukan untuk ekshumasi. Artinya biar perkara ini, persoalan itu terang benderang seperti apa. Karena kalau kita minta keterangan dari teman-temannya, almarhum ini orang baik dan tidak pernah ada punya musuh. Makanya kita menunggu proses hukum yang telah berjalan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dan kita juga pihak sekolah mengharapkan adanya kepastian hukum. Bahwasannya ini almarhum karena apa? Karena ya mohon maaf, di banyak beberapa media, jadi berita-berita ini agak berseliweran yang agak kurang yang kurang layak lah, seperti itu, Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal, tadi disampaikan pihak sekolah mendapatkan informasi dari rumah sakit USU ini ada dugaan serangan jantung. Tapi kalau dari pihak keluarga, apakah memang saudara ataupun korban ini memang ada riwayat penyakit jantung atau ada informasi apa yang diterima dari pihak rumah sakit? Dari pihak keluarga tidak pernah ada riwayat penyakit jantung. Kemudian sewaktu dia mau mendaftar ke situ, itu kan juga ada medical pemeriksaan di situ ya. Itu semua sehat-sehat saja. Tidak pernah ada tidak ada gejala yang mungkin dia punya penyakit yang berat gitu. Tidak ada. Nah, itu yang membuat kita curiga di situ gitu. Nah, kenapa seperti ini? Hanya berkelang beberapa jam, yang dari jam sekitar lebih kurang jam 10 malam, dia masih mengirimkan video, dia sehat, segar bugar ke temannya, di pacarnya. Nah, 2 jam kemudian tiba-tiba meninggal. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Memang untuk memastikan ini semua kan memang kita mohon ke pihak polisian untuk ekshumasi, untuk memastikan ini sekarang kematian karena apa, gitu. Jadi kita biar clear semua. Jadi kita tidak hanya menduga. Nah, kita harapkan dari pihak kepolisian segera, biar kita tahu, kasihan ini. Ya semakin lama, ini kasihan. Ini mayat semakin membusuk. Kasihan ini dari keluarganya. Baik. Gitu. Ya, saya Pak berharap Faisal, tapi ini dari rumah sakit USU sendiri mengatakan penyebab kematiannya apa? Dari rumah sakit sendiri tidak ada menyampaikan apa-apa. Begitu sampai di rumah sakit, ketika ditanya sama dokter hanya bilang kami tidak sempat memegang. Sudah selesai. Jadi kan kita tidak tahu nih kenapa penyakitnya, sebabnya apa. Kenapa dokter yang di rumah sakit USU itu sendiri menyatakan tidak sempat memegang pasien. Jadi pertanyaan semuanya. Jadi ada beberapa kecurigaan kita di situ, gitu. Termasuk dari
digital forensik, HP dan segala macam gitu. Ada beberapa jadi pertanyaan. Cuman memang biarlah nanti pihak kepolisian yang akan membongkarnya. Kalau memang ternyata ada tindak kekerasan, kita akan kejar siapapun itu. Kita tidak peduli siapapun itu. Oke. Tapi Pak Faisal, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada cekcok begitu, bercerita kepada keluarga, kepada ibu, korban bercerita ada cekcok yang terjadi. Bisa dijelaskan secara rinci cekcok apa yang sebenarnya terjadi kepada korban? Sebelum korban meninggal, dia pernah ada menyampaikan ke keluarga, ke kakaknya, ke pacarnya juga. Dia mengatakan bahwa tidak nyaman, ada yang terganggu katanya. Nah, cuma dia korban itu kan tertutup, dia tidak bilang apa sebabnya. Nah, dia hanya bilang kayaknya aku nggak nyaman di sini, aku udah nggak tenang, nggak apa. Itu kan jadi salah satu, jadi bagi saya sebagai orang hukum itu jadi petunjuk. Apa sebabnya? Apa yang bertanya di situ? Inilah sebenarnya banyak pertanyaan besar di sini. Nah, ketika pihak keluarga juga minta CCTV yang di lantai bawah. Dari pihak menurut keluarga ketika meminta CCTV di lantai bawah katanya CCTV-nya rusak. Nah, kita bingung kayak gini. Ini udah seperti biasa kalau kejadian apa-apa gitu kan selalu kan ada yang hilang di situ. Kita tidak menuduh. Kita hanya minta kita bongkar semuanya. Kalau memang ternyata pembunuhan, kita kejar. Baik. Oke, terima kasih Pak Faisal, Pak Hendra. Semoga bisa menemukan titik terang ya dari permasalahan ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Bapak-Bapak. Oke pemirsa, kita ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Demikian ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Dr. Yanto. Kepada teman-teman media, apakah ada pertanyaan? Mungkin 3 pertama dulu ya. Silakan. Mungkin bisa disebutkan dari media mana? Tidak ada? Cukup ya, kalau nggak, oh ya. Silakan. Dari mana, Mas? Dari Wahyu dari Rakyat Merdeka. Wahyu dari Rakyat Merdeka. Ini pengawasan untuk majelis kasasi ini hanya terkait kasus Ronald Tanur atau sebelum-sebelumnya ada? Karena kan kalau saya melihat tingkat kasasi ini upaya hukum terakhir bagi APH ya Pak. Karena sesudahnya untuk PK tidak ada. Karena sehingga dianggap sebagai lahan basah. Ketika hukum dijatuhkan di bawah 2/3 dari tuntutan jaksa, otomatis jaksa tidak bisa melakukan upaya peninjauan kembali tidak sebagai terdakwa. Pak, pengawasan ke depannya, apakah majelis kasasi ini akan selalu diawasi untuk setiap putusan-putusannya atau enggak? Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Dari mana Mas? Saya Jonathan dari Kumparan, mau tanya. Ini kan putusan kasasi untuk Ronald Tanur ini dinilai terlalu ringan ya. Apakah MA bakal memeriksa dari 3 hakim kasasi ini, Pak? Kemudian yang kedua, meski yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung ini adalah mantan pejabat MA, tapi kan tujuan suapnya itu untuk ketiga hakim kasasi ya Pak. Apa sikap MA terhadap hal ini Pak? Kemudian yang ketiga, tersangka Kejagung ini diduga menerima uang untuk mengurusi perkara sejak tahun 2012. Jadi apakah benar ada praktik mafia kasus di dalam MA Pak? Kemudian apa langkah MA untuk membersihkan ini semua? Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan pertama tadi dari Mas Wahyu, Rakyat Merdeka yang mulia. Silakan yang mulia. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Tentunya klarifikasi ini akan diberikan kepada Majelis Kasasi yang menangani Ronald Tanur. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rilis pressnya di Kejaksaan Agung pada hari Jumat malam, di situ disebutkan bahwa
ada tersangka ya yang ketangkap itu, keterangan dari Kejaksaan Agung bahwa sudah menghubungi salah satu majelis hakim dengan inisial S, kalau nggak salah gitu. Oleh karena itu ya tentunya yang akan kita tindak lanjuti yang itu ya statement di Kejaksaan Agung itu yang tentunya yang majelis yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur itu yang akan kita periksa ya. Kemudian yang kedua? Yang kedua dari Mas Jonathan dari Kumparan yang mulia. Ya. Yang pertama putusan kasasi dianggap terlalu ringan. Bagaimana tanggapan Mahkamah Agung? Iya. Jadi kan KUHP itu 351 itu kan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Itu ancaman pidananya paling tinggi adalah 7 tahun. Ya. Nah, terhadap pemidanaan itu menjadi hak daripada majelis hakim yang menangani. Lembaga tidak bisa mendikte karena hakim adalah mandiri dan independen, maka sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim. Dalam hal ini lembaga tidak bisa mengatur atau mendikte tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Namun hal tersebut penuh mutlak adalah kewenangan majelis yang menangani perkara tersebut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang kedua tadi, apa sikap Mahkamah Agung tadi Yang Mulia Dr. Yanto sudah sampaikan bahwa pimpinan sudah membentuk tim untuk melakukan klarifikasi dan kemudian apa langkah Mahkamah Agung ke depan untuk membenahi badan peradilan Yang Mulia? Ya, sebetulnya saudara sekalian bahwa regulasi itu sebetulnya udah terlalu banyak, udah banyak lah. Ya ada KY, ada Bawas, Korpus terdepan ke KPT, kemudian juga ada pengawasan melekat oleh Ketua, Perma 789, dan tak henti-hentinya pimpinan Mahkamah Agung itu selalu memberikan pembinaan ya. Namun toh masih ada kejadian yang demikian. Tentunya Mahkamah Agung berkomitmen tidak akan melindungi anggota yang melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan yang kedua, ke depan tentu ya akan intensif, akan selalu rutin melakukan pembinaan kepada para hakim ya, agar tidak lagi terjadi hal yang terjadi harus kemudian itu. Dan ini rencananya pimpinan Mahkamah Agung akan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh pimpinan pengadilan tinggi. Tadi sudah dimulai dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Selama 4 hari berada di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih menjalani berbagai agenda yang meningkatkan tema teamwork, maksud kami, dan juga kekompakan. Kabinet Merah Putih yang menjalani pembekalan di Akademi Militer di Magelang selama 24 hingga 27 Oktober 2024 mengikuti berbagai agenda, salah satunya acara santai bernyanyi. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa memandu Kabinet Merah Putih menyanyikan lagu Laskar Pelangi yang ia populerkan bersama dengan band musik Niji. Menteri Erick Thohir dan sejumlah menteri lainnya terlihat menikmati sesi santai bernyanyi pada Sabtu malam. Sebelumnya, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih bernyanyi dan berjoget bersama taruna Akademi Militer di ruang makan Hussein Akmil Magelang, Jumat malam. Momen itu terjadi usai gala dinner yang dipimpin Presiden Prabowo dalam pembekalan Kabinet Merah Putih. Kegiatan retret di Akademi Militer Magelang menekankan pentingnya kebersamaan, disiplin, dan kesatuan visi di antara para menteri.
Presiden Prabowo Subianto kabarnya memerintahkan 4 kementerian untuk mengkaji sejumlah opsi dan skema penyelamatan pekerja perusahaan tekstil PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini PT Sritex, saat ini sudah ada rekan kami Agus Saptono yang akan mengabarkan langsung dari depan PT Sritex di Sukoharjo. Agus Saptono, bagaimana perkembangan terbaru dari PT Sritex di Sukoharjo? Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo Subianto memerintahkan 4 menteri untuk menyelamatkan karyawan di PT Sritex, di mana PT Sritex sendiri sejak beberapa hari yang lalu dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Dan saat ini pantauan kami di lapangan bahwa hingga saat ini PT Sritex maupun karyawan masih berjalan normal seperti biasa. Dan rencananya hari ini pukul 14:30 Wamen Tenaga Kerja atau Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke pabrik Sritex di Sukoharjo ini untuk mengecek langsung ataupun mengetahui secara langsung kondisi pabrik Sritex sebenarnya seperti apa. Begitu Putri. Oke, tapi bagaimana kemudian respon dari para pegawai di PT Sritex dengan adanya arahan dari Presiden Prabowo ini? Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu karyawan, yaitu mendapatkan respon dari Presiden untuk turut memerintahkan 4 menterinya ini. Para karyawan merasa agak lega walaupun masih wafat kalau terkena PHK. Namun setelah ada kebijakan ataupun pengertian dari Presiden, para karyawan ini juga sudah agak bernapas lega. Begitu Putri. Oke, tapi bagaimana kondisi para karyawan selama beberapa bulan terakhir mungkin sebelum pada akhirnya dinyatakan PT Sritex ini pilot? Iya, tadi juga sempat seperti saya kemukakan di awal, saya juga menanyakan langsung kepada salah satu karyawan bahwa mengetahui kabar pilot oleh PT Sritex, pihak karyawan merasa was-was apabila terkena PHK ataupun pemutusan hubungan kerja di PT Sritex ini. Begitu Putri. Oke, tadi diinformasikan di pukul 2 nanti akan hadir mungkin Wamen ataupun Menteri dari Ketenagakerjaan. Agenda khusus apa yang akan dilakukan Menteri ataupun Wakil Menteri nantinya? Ya, agenda yang saya ketahui bahwa tadi sebelum ke sini Wamen juga mengadakan pertemuan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, dan rencananya ini pukul 14:30 ini datang ke PT Sritex untuk mengadakan ataupun mengetahui secara pasti, berbicara dengan pihak manajemen untuk mengetahui secara pasti kondisi PT Sritex sendiri seperti apa. Begitu Putri. Oke, tapi apakah ada informasi dari perusahaan ini, apakah menginformasikan kepada karyawannya begitu penyebab pilot, apakah memang kondisinya sulit, apa menjadi kendala ataupun tantangan PT Sritex saat ini? Ya, hingga saat ini awak media belum bisa menerima penjelasan ataupun keterangan pasti dari pihak perusahaan terkait dengan kasus pilot ini, supaya media pun masih menunggu keterangan pasti dari pihak perusahaan. Begitu Putri. Oke, tapi apakah Anda mendapatkan informasi kira-kira berapa banyak karyawan yang bekerja di PT Sritex ini? Ya, seperti saya ketahui bahwa di PT Sritex ini ada beberapa anak perusahaan ini yang tergabung dalam itu mencapai puluhan ribu karyawan yang bekerja di PT Sritex ini. Oke. Baik. Terima kasih banyak informasinya. Agus Saptono mengabarkan langsung dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Kita
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Purworejo dibuat terkejut terkait kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa 2 bocah kakak beradik di wilayah Kecamatan Banyu Urip, Jawa Tengah. Keluarga korban dari 2 keponakan yang menjadi korban pencabulan oleh beberapa orang, kini kasusnya dianggap belum ada penyelesaian kepada pemerintah desa atau PPA Pemda Purworejo. Kini korban bersama keluarga memenuhi panggilan pihak Polres Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dan menaikkan proses dari pengaduan menjadi pelaporan kasus yang menimpa korban. Berdasarkan pengakuan korban, kita temukan adanya pemaksaan. Kita hanya ingin melanjutkan proses perkara untuk nanti masuk ke pemerkosaan ataupun persetubuhan ataupun pencabulan, biar nanti kepolisian yang menentukan apakah itu termasuk dugaan trafficking juga. Mas, berarti dari awal itu memang pengaduan ya, belum ada pelaporan ya? Pemanggilan pihak korban ke Polres Purworejo saat ini menyampaikan terkait dengan proses penanganan dugaan tindak pidana yang menimpa korban kakak beradik yang diadukan ke Polres Purworejo. 2 pelaporan atau aduan tersebut ditemukan unsur pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan kemudian rekomendasinya untuk proses penanganannya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kini kepolisian telah melakukan gelar perkara dan hasilnya ada 2 aduan ditemukan unsur pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris menerima pengaduan dari 2 anak yang jadi korban pemerkosaan massal di Purworejo, Jawa Tengah. Kedua korban, DSA 15 tahun dan KSH 17 tahun yang merupakan saudara kandung, mengaku berkali-kali diperkosa oleh 13 orang di kampung mereka pada tahun 2023 lalu. Berikut pernyataan Hotman Paris saat menerima kedua korban di Jakarta beberapa waktu lalu. Salam Hotman 911, halo Bapak Prabowo, Presiden terpilih, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Purworejo, dan kami Propam Polda Jawa Tengah. Inilah 2 korban pemerkosaan yang diperkosa selama setahun oleh puluhan orang, diperkosa oleh pelaku oleh puluhan orang, bahkan ada 1 pelaku yang memerkosa 2 orang ini dalam hari yang sama, dikasih alkohol, diseret dan sebagainya. Sudah pernah membuat LP, di mana ini? Mana LP-nya? Tahun berapa ini? LP? 12 Juni 2024. Sudah pernah membuat laporan polisi 2024, tapi belum ada kemajuan. Sekarang datang ke Jakarta, ke Hotman 911, diantar oleh keluarganya dan seluruh penduduk desa. Mohon agar kasus ini dibuka kembali, diseret, dikasih minum alkohol, bahkan ada pelaku ini yang memerkosa cewek 2 orang ini, dua-duanya masih di bawah umur. Akhirnya kemudian setelah setahun diperkosa, disuruh nikah dengan seseorang, melahirkan, bahkan sudah ada bayinya sekarang. Salah satu pelaku. Siapa tuh? Salah satu pelaku yang menikahi dia. Salah satu pelaku disuruh menikahi dia, apakah itu untuk menutupi kasusnya? Kita tidak tahu. Tapi banyak di sini sepertinya oknum aparat desa dan oknum pengurus dusun yang berusaha menutup-nutupi. Ini sudah benar-benar sudah skandal nasional. Mohon segera Bapak Kapolri, Kapolda Jateng dan kami Propam segera memanggil Kapolres Purworejo. Ada apa ini? Ini laporan polisinya dari mulai Juni 2024. Ini 2 pelaku korbannya ini. Kebetulan bapaknya udah meninggal, dan kebetulan mohon maaf ibunya juga ada kebutuhan khusus, ada keterbelakangan. Jadi kalau bukan bapak-bapak yang segera bertindak, apa jadinya hukum di negeri ini? Ini adalah korban pemerkosaan yang puluhan kali tahun ini datang ke Hotman 911. Ya,
Mohon segera diperiksa semua orang yang terlibat, termasuk aparat yang tidak memberikan perhatian khusus memeriksa kasus ini. Salam Hotman dan Dewan, ini dia di Sulut, termasuk dari mana yang datang ini? Ini dari Purworejo nih semua datang nih, ya. Dan juga ada kuasa hukum di sini, ya. Datang ke Jakarta jauh-jauh, Klien saya Bapak Prabowo yang sudah 25 tahun, kliennya Hotman Paris, tolong begitu menjabat kasus ini kasih atensi. Juga rekan saya Pak Dasko, Wakil Ketua DPR, mohon agar kasus ini diatensi, dan Kabit dan juga Ketua Komisi 3 Hukum DPR, Hotman Paris. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana perkembangan kasus pemerkosaan yang menimpa 2 kakak beradik di Purworejo, Jawa Tengah, saat ini kita sudah tersambung dengan kuasa hukum dari tim Hotman 911 yang ikut mengawal perkembangan kasus tersebut, ada Putri Maya Rumanti. Selamat siang, Mbak Putri. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Oke, Mbak Putri, ini sudah dialihkan ke Polda Jawa Tengah begitu kasus ini. Bagaimana kemudian tim dari 911 untuk mengawal kasus ini agar terbuka terang? Iya, Mbak. Kami dari tim 911 berkoordinasi dengan rekan-rekan pengacara yang ada di Purworejo yang memang sejak awal mendampingi juga dan berkoordinasi terus-menerus sampai mana tahapannya hingga akhirnya perkaranya ditarik ke Polda Jawa Tengah, itu juga atas permintaan dari Bapak Hotman begitu. Baik, Mbak Putri, disampaikan ya dari video yang kita saksikan, Bang Hotman mengatakan ada yang ditutup-tutupi dari pihak desa begitu ataupun otoritas setempat begitu atas kasus ini, makanya tidak terungkap, tersangkanya juga tidak muncul begitu. Boleh dijelaskan maksud yang ditutup-tutupi ini, apakah memang ada pihak lain yang terlibat untuk mengubur kasus ini, bagaimana Mbak? Jadi saat awal saya menerima pengaduan ini, Mbak, memang ada cerita yang diduga bahwa ada aparat desa setempat yang mencoba untuk menutupi perkara ini agar tidak berlanjut ke ranah kepolisian. Jadi dugaannya saat ini adalah memang saat itu keluarga dari kedua korban ini meminta bantuan kepala dusunnya di sana untuk bagaimana permasalahan anak-anak ini, karena diperkirakan satu korban itu saat itu sudah hamil ya Mbak, sudah hamil. Nah, dugaannya saat itu oleh kepala dusunnya dan RT dilakukan mediasi dan agar perkara ini tidak dilanjutkan, oleh karenanya ada salah satu pelaku yang diduga menyetubuhi korban itu untuk bertanggung jawab gitu, siap untuk bertanggung jawab. Namun saat itu tidak dilanjutkan perkara meskipun sudah ada pengaduan ke Polres Purworejo saat itu, tapi dikarenakan ada mediasi dan perdamaian yang ditawarkan oleh keluarga pelaku dan juga dijembatani oleh kepala dusun dan RT, akhirnya laporan itu dicabut oleh bibinya dengan terpaksa begitu Mbak, karena saat itu melihat si korban ini sudah hamil. Namun setelah dilakukannya pernikahan siri, korban ini tidak diurus layaknya sebagai pasangan suami istri, namun korban juga tinggal di rumah orang tuanya sendiri begitu. Oke, tapi waktu mediasi berarti ada pemaksaan di mediasi tersebut, dan juga apa yang dijanjikan dalam mediasi tersebut selain nikah siri? Saat itu yang saya dapat cerita dari keluarga korban dan rekan-rekan di sana, ada sejumlah uang Mbak yang dititipkan dari para pelaku kepada salah satu aparat desa, tetapi itu tidak sampai. Namun sebenarnya keluarga korban ini, terutama bibinya, tidak menginginkan hal tersebut begitu, tapi lebih kepada proses hukum yang tetap berjalan. Namun sepertinya saat mereka melakukan upaya pengaduan di Polres juga selalu disampaikan untuk mediasi saja dan tidak usah diteruskan begitu, karena memang keluarga ini memang keluarga yang benar-benar kondisinya tidak mampu dan mereka tidak mengerti proses hukum hingga mereka menuruti saja Mbak cerita tersebut, dan akhirnya karena mereka takut diusir dari kampung ya sudah mengikuti apa petunjuk arah dari kepala desa, dari aparat desa begitu. Baik,
Mbak Putri, informasinya ini ada 13 orang yang memerkosa 2 kakak beradik ini, benar? Dan kalau misalnya ternyata dugaan adanya pihak desa menutup-nutupi, apakah memang ada kecurigaan dari pihaknya Mbak Putri bahwa memang ada hubungan juga nih antara pelaku dengan kepala desa mungkin? Saat ini sih memang kalau si kakak itu diperkosa oleh 3 orang. Dan mereka juga diperjualbelikan oleh salah satu pelaku kepada teman-temannya, dan itu mereka juga tidak menerima uang saat itu. Kemudian kalau si adiknya itu juga sama, dijual juga kepada kepada teman-temannya si pelaku, namun mereka tidak menerima uang juga. Nah, kalau dugaannya apakah masih ada hubungan kerabat, kami belum bisa menyampaikan hal tersebut, Mbak, karena memang keluarga dari korban ini juga sangat kurang ya, Mbak, untuk komunikasi, dan mereka mungkin untuk menginvestigasi juga belum ada kemampuan. Oleh karenanya rekan-rekan advokat di sana yang sedang saya mintai bantu untuk apakah memang ada kaitan terhadap aparat desa bagi para si pelaku tersebut. Oke, tapi Mbak Putri, ini tadi informasinya bahwa ada 13 orang dan dilakukan berkali-kali. Sebenarnya seperti apa pemerkosaan yang dilakukan oleh 13 orang ini? Oke. Jadi maksudnya pemerkosaannya 13 orang ini memang tidak langsung seketika di hari itu ya, Mbak. Tapi dari 1 orang, kemudian si pelaku lainnya ini mungkin ada bercerita kepada temannya, seperti yang saya katakan tadi, ada dijual juga kepada salah satu temannya. Nah, dari mulut ke mulut lah akhirnya mungkin informasi itu tersampaikan kepada para pelaku. Mungkin karena dilihat dari segi fisik, kemudian kemampuan, dan 2 korban ini memang sama sekali tidak pandai bicara gitu loh, Mbak, tidak cakap lah gitu, dan mereka benar-benar tidak mengerti perihal persetubuhan itu seperti apa, dijual itu seperti apa, mereka benar-benar tidak tahu. Jadi dugaan kami saat ini masih dari mulut ke mulut, dan antara pelaku itu memang masih ada yang kenal gitu, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Mbak Putri Maya Rumanti sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang. Selamat siang, sehat selalu Mbak. Terima kasih, selamat siang. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang. Pemirsa, siang kemarin Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap Ronald Tanur, anak seorang pengusaha dan politisi Edward Tanur. Ronald ditangkap di sebuah perumahan mewah di Surabaya. Mana yang udah no. Jatuh ya. Selamat datang ke jeruji besi Ronald Tanur. Pria yang diduga menyuap hakim-hakimnya untuk menjatuhkan vonis bebas ini ditangkap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur siang tadi di rumahnya. Wajah terdakwa pembunuhan terhadap Dini Sera itu nampak sangat lesu. Mas Ronald, Mas, ada statement Mas, ada permohonan maaf Mas, mungkin ada permohonan maaf Mas Ronald, ada mau disampaikan Mas? Komentar sedikit Mas, soal 5 tahun gimana Mas? Kurang atau gimana Mas? Mas, ada mau disampaikan Mas? Vonis kan katanya di jalan keluar, apakah ini jalan keluar menurut Mas Ronald, komentar sedikit. Lampu guri. Tak seceria saat menerima vonis bebas 3 orang majelis hakim korup Pengadilan Negeri Surabaya. Ronald tak mau menjawab satu pun pertanyaan jurnalis. Ia pun langsung digiring petugas Kejaksaan Tinggi ke Rutan Medaeng. Di sana, ia akan langsung menjalani vonis hukuman 5 tahun penjara. Setelah Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas yang dijatuhkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pimpinan Erin Tuah Damanik. Ronald ditangkap petugas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya di lantai 2 rumahnya Pakuwon City tanpa perlawanan. Eksekusi hukuman penjara Ronald ini tidak perlu menunggu petikan putusan dari MA.
kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan eksekusi ketika Mahkamah Agung merilis mengeluarkan statement bahwa jaksa bisa melaksanakan eksekusi tanpa menunggu petikan putusan dari Mahkamah Agung. Jadi setelah kami laporkan pada Pak Jampidum, beliau menyetujui untuk melaksanakan eksekusi, maka segera kami laksanakan eksekusi. Alhamdulillah eksekusi berjalan dengan lancar. Pak Ronald ini, Jelius Ronald Tanur ini berada di rumahnya. Teman-teman dipimpin oleh Pak Kajari Surabaya melaksanakan kegiatan eksekusi dibantu oleh tenaga pengamanan dari TNI POM, di mana di sini di jalan di Komplek Pakuwon City Virginia Regency 3 yang bersangkutan berada di dalam rumahnya di lantai 2, dan kami datangi sampai ke lantai 2 bisa kita laksanakan eksekusi pada hari ini karena secara formal yang bersangkutan pidana ini memiliki 2 alamat resmi, yaitu di Kefam Menano di NTT. Kami akan kesulitan ketika harus melaksanakan eksekusi di Kefam Menano NTT karena begitu luasnya di wilayah NTT. Jadi alhamdulillah bagi kemuliaan Allah bisa dilaksanakan sesuai dengan SOP yang kami laksanakan di eksekusi di Surabaya. Pada 22 Oktober lalu, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan vonis bebas Ronald Tanur. Ronald harus menjalani hukuman penjara 5 tahun karena terbukti secara sah bersalah atas penganiayaan dan pembunuhan sang kekasih Dini Sera Afrianti. Vonis bebas yang dijatuhkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli terhadap Ronald jelas membuat kaget masyarakat. Seluruh alat bukti yang disajikan di persidangan oleh jaksa sudah jelas menunjukkan bahwa Ronald bersalah atas kematian Dini Sera setahun yang lalu. Jaksa pun mengajukan kasasi, sementara Komisi Yudisial menyorot kelakuan nakal majelis hakim yang diketuai Erin Tuah Damanik. Belakangan diketahui ada suap di balik vonis bebas Ronald. Sehari setelah Mahkamah Agung menganulir vonis bebas pada Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Uang 20 miliar rupiah dalam berbagai pecahan mata uang asing disita dari mereka. Tak hanya ketiga hakim, Kejaksaan Agung juga menangkap Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, dan mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA, Zarof Richard. Dari rumah produser film anti korupsi sang pengadil tersebut, penyidik Jampitsus menemukan uang tunai 920 miliar rupiah dalam berbagai pecahan mata uang asing. Namun, uang suap itu menguap setelah Mahkamah Agung menganulir putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Ronald divonis 5 tahun penjara dari 12 tahun penjara yang dituntut jaksa. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana ada tradisi unik di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ini lekat dengan nilai konservasi alam. Rewanda Bojana, ritual budaya, merupakan pemberian makanan kepada binatang kera di sebuah situs budaya yang dilindungi. Ratusan warga di Desa Cikakak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berbondong-bondong mendatangi Komplek Bukit Cikakak yang merupakan habitat kera. Dalam ritual Rewanda Bojana ini, warga membawa buah-buahan berupa pepaya, pisang, jambu, dan berbagai jenis buah lainnya. Warga mengenakan pakaian tradisional Banyumasan, diiringi aneka kesenian khas seperti calung dan kentongan. Setelah diarak keliling desa, buah-buahan kemudian diletakkan di bawah tebing perbukitan yang merupakan habitat kera. Ritual ini digelar untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk ikut menjaga binatang agar tidak punah. Pasalnya, di habitat kera ini juga ada situs budaya, yakni Masjid Saka Tunggal, sebuah masjid peninggalan penyebar agama Islam pertama di Kabupaten Banyumas.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.